Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas hadis riwayat Ahmad tentang masa lanjut usia atau lanjut usia lebih indah dibanding masa muda. Usia lanjut usia lebih indah dibanding masa muda. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal yang lahir 164, wafat 241. Dikenal dengan Imam Hambali karena bapaknya Hambal, sehingga disebut Imam Hambali. Jadi memang imam madhab yang 4 itu dikenal dengan namanya macam-macam. Kalau Imam Syafi'i itu kan karena akinya Muhammad bin Idris Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu karena anaknya Hanifah. Kalau Imam Malik nama sendiri, ya. Kalau Imam Hambali karena bapaknya. Jadi kita memang harus mengenal nama-nama orang Arab itu sesuai dengan kesenangan mereka dipanggil. Jadi itu problemnya di dalam skripsi atau tesis atau disertasi mengutip nama dalam perpustakaan. Karena kalau orang barat itu kan pasti nama ayahnya disebut pertama, baru nama dia. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa begitu, sesuai dengan kebiasaan mereka aja. Seperti Al-Bukhari mah nama kampung. Nah itu sekilas tentang Imam Hambali atau Imam Ahmad. Dia dikenal dengan imam fikih keempat atau madhab fikih keempat, tapi juga dikenal dengan ahli hadis karena punya kitab bernama Musnad Ahmad. Kata beliau, haddasana Ahmad bin Abdul Malik. Jadi Ahmad menerima hadis dari Ahmad. Ahmad bin Hambal menerima hadis dari Ahmad bin Abdul Malik. Haddasana Muhammad. Nah, Ahmad itu dari Muhammad bin Salamah. An Muhammad lagi, dari Muhammad lagi. Bin Ishaq, an Muhammad lagi. Jadi Muhammadnya itu ada di dalam sanad hadis ini, ada Muhammad bin Salamah, ada Muhammad bin Ishaq, ada Muhammad bin Ibrahim. Jadi 3 Muhammad. An Abi Salamah, dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ingat, apakah tidak?" Ala itu apakah tidak, atau ingat, unabbi hukum. Ala, apakah tidak, unabbi hukum, aku jelaskan atau aku beritakan. Naba itu jelaskan. Kadang-kadang aku beritakan, seperti ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain. Binabain itu penjelasan atau berita. Unabbiukum, aku jelaskan, bi khiyarikum. Khiyar berarti khair itu terbaik. Tapi khiyar kadang-kadang berarti terpilih. Seperti dalam bab bisnis ada istilah bil khiyar.
bikhiyarikum, kalian yang terpilih. Apakah aku jelaskan kepada kalian tentang kalian yang terpilih atau kalian yang terbaik? Qalu, para sahabat menjawab, bala, jelas atau ya Rasulullah, perlu dijelaskan siapa yang terbaik di antara kita itu, di antara umat itu. Bala, ya Rasulullah, wahai Rasul. Qala, maka Rasul bersabda, khiyarukum, kalian yang terbaik, atwalukum, yang panjang, atwal. Makanya ada jalan tol, jalan panjang. Jadi tul itu bahasa Arab. Jadi tol. Atwalukum, paling panjang. A'maron, umur. Wa ahsanukum, dan paling baik. Akhlakon, akhlak. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa yang terbaik di antara kalian, maka jawabannya adalah orang yang panjang umur dan baik akhlaknya. Hanya di sini ada yang paling panjang usianya, Ibu Isani atau Pak Herman? Pak Herman. yang paling panjang usia dan paling baik, yang paling baik. Nah, itu adalah hadis dan tarjamahnya ya sekaligus. Jadi telah menceritakan kepada kami, kata Ahmad bin Abdul Malik. Sampai tadi sudah saya terjemahkan. Perbandingan matan, penyusun kutubus sittah. Kutubus sittah adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kutubus sittah itu tidak meriwayatkan hadis ini sama sekali. Penyusun kutubus sittah itu. Karena hanya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu termasuk kutubus sab'ah. Jadi penyusun kitab itu ada kutubus sittah, ada kutubus sab'ah, ada kutubus tis'ah, ada kutub isna asyar. Tapi yang paling populer itu kutubus tis'ah. Populer pisan, kutubus sab'ah. Populer sekali, kutubus sittah. Populer semua. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh penyusun kutubus sab'ah, 7 kitab, termasuk Ahmad. Karena Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tidak meriwayatkan. Yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad. Dan ulama muhadis selain kutubut tis'ah itu banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ya contohnya ini perbandingannya saya tulis di dalam tabel. Ada yang macam-macam redaksinya. Ada khairukum atwalukum a'maron wa asanukum a'malat. Jadi tidak ala unabiukum kalau Ibnu Abi Syaibah yang wafat 235. Ini sesuai dengan urutan tahun wafat ini ya, diurutkan. Kemudian Imam Ahmad seperti tadi, itu Imam Ahmad tuh 2 kali meriwayatkan. Ada yang menggunakan dengan khiyarukum atwalukum a'maron wa ahsanukum a'malan. Jadi ahsanukum a'malan. Ada juga yang nomor 8867, kalau tadi 6914, itu atwalukum a'maron wa ahsanukum a'malan, tapi kalau yang 8867 bunyinya wa ahsanukum akhlaqon. Nah, ini yang kita bahas, yang berbunyi wa ahsanukum
akhlaqan. Kemudian Ibnu Hibban ahsanukum akhlaqan. Tapi Ibnu Hibban 2 kali meriwayatkan, ada ahsanukum akhlaqan, ada ahsanukum amalan. Dan kata Al-Hakim itu siapa? Muhammad juga. Al-Hakim itu namanya Muhammad Al-Hakim. Itu kalimatnya ahsanukum amalan. Jadi kalau bukan amalan, malah ini amalan. Dan kata Imam Hakim, hadis ini sahih, dapat dipertanggungjawabkan. Dan menurut penelitian beliau, itu sederajat dengan Sahihaini, Bukhari dan Muslim. Jadi kesahihan mata rantainya, keabsahan mata rantainya, kata Muhammad Al-Hakim, yang wafat Imam Al-Hakim yang wafat 405, tahun 405. Itu hadis ini sahih, dan sahihnya itu sederajat dengan riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian Abu Ya'la yang wafat 458 itu atwalukum a'maron ida sadadu. Jadi atwalukum a'maron bukan ahsanukum akhlaqon, tapi ida sadadu, bisa benar. Al-Baihaqi terakhir 458 juga, sama dengan Abu Ya'la, ahsanukum amalan. Nah, itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah, perbedaan matan. Matan itu apa? Redaksi hadis. Di situ bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita bacakan satu, ya, redaksinya. Walaupun Quran juga sama. Ada 7 macam bacaan, ya. 7 macam redaksi. Makanya adik saya itu Saiful Islam, dia membuat tafsir berdasar bacaan yang berbeda. Jadi saya juga penyusun tafsir, lagi berjalan terus menyusun tafsir. Tapi kalau saya pendekatannya 7 ta. Jadi itu 7 ta itu termasuk ke takwil dan tatbik kalau saya tulis Islam dari bacaannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca tafsir susunan saya dengan susunan Saiful Islam, kelihatan berbedanya. Beliau dari sudut bacaan yang berbeda-beda, maka tafsirannya berbeda-beda. Kalau saya dari sudut takwil dan tatbik, termasuk juga tarikh, ya 7 ta tadi. Ya, mudah-mudahan ya, sama-sama nanti usia usia habis itu Gus tamat gitu Qurannya masing-masing, kan insya Allah nanti ada tafsir 2 versi. 2 versi. Adik kakak lumayan, ya. Jadi macam-macam redaksi, ada yang ala unabbi hukum, ada yang ala ukhbirukum, itu awalnya. Kemudian akhirnya ada ahsanukum amalan, ada ahsanukum akhlaqan, dan ada juga ahsanukum amalan. Tidak dijamak. Bahkan tidak amalan, tidak sadadu. Redaksi hadis. Tentu saja maknanya akan bisa berbeda, bisa sama. Dan ini adalah rawinya, seperti tadi saya katakan, rawi hadisnya dari Imam Ahmad itu, yang diriwayatkan Imam Ahmad sampai ada 3 orang Muhammad, ya. Kehasannya para muhadis sebagaimana tercantum dalam tabel itu meriwayatkan hadis ini berdasar mata rantai masing-masing. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ternyata bukan hanya 1 sahabatnya juga, melainkan ada Jabir bin Abdullah,
Itu diriwayatkan oleh Baihaqi dan Al-Hakim. Ada muhadis yang meriwayatkan jalur Anas bin Malik, yaitu Abu Ya'la. Sedangkan muhadis lainnya meriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah seperti Ahmad, Ibnu Syaibah, dan Ibnu Hibban. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini 3 orang. Ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik, dan ada apa namanya tadi, ada sahabat Jabir bin Abdullah, kemudian ada muhadis yang meriwayatkan jalur Anas bin Malik, kemudian ada jalur Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada tabi'in, karena sahabat ya, bernama Abu Salamah, sebagai atba tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, kemudian atba tabi'in, bernama Abu Salamah. Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis kepada Muhammad Al-Muqaddir, sedangkan Anas bin Malik menyampaikan hadis kepada Sabit. Jadi ternyata bukan hanya sahabat 3 orang tuh, tabi'innya juga 3 orang. Dan terdapat nama Muhammad dalam mata rantai ini. Ada Muhammad Al-Muqaddir, ada Muhammad bin Ismail, ada Muhammad ibnu Isa, dan ada Muhammad bin Abi Salamah, 4 ya, 4 Muhammad. Kita lihat riwayat yang di sanad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu nomor 8867. Jadi tidak semua kita telusuri yang 8867. Beliau menerima hadis dari Ahmad bin Abdul Malik. Beliau merupakan guru Imam Ahmad bin Hambal. Dijuluki Abu Yahya sebagai tabi al-atba. Kita kenal ya, tabaqat atau tingkatan rawi hadis itu paling dekat kepada Rasul sahabat. Karena bertemu dengan Rasul dalam keadaan muslim. Terus dari sahabat ke tabi'in, karena bertemu dengan sahabat. Dari tabi'in ke atba tabi'in, dari atba tabi'in ke tabi'al atba. Jadi kan sering para ustadz menyebutnya tabi'in, tabi'in, tabi'in. Tapi kalau dalam ulumul hadis mah tidak tabi'in, tabi'in, tidak. Sahabat tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Dan hidup beliau di Jazirah, wafat 221. Dinilai oleh Ibnu Hibban dan Yakub bin Syu'bah itu sebagai orang sikot. Sikot itu apa? Dapat dipercaya. Kalau Imam Hasan dalam Bulughul Maram menerjemahkan sikot teh orang kepercayaan. Nah, itu mah bahasa baheula. Hasan kan baheula nerjemahkan hadis. Jadi orang kepercayaan. Ayeuna mah orang kepercayaan teh beda. Bahasa ayeuna mah orang kepercayaan kan aliran kepercayaan. Itu orang dapat dipercaya, makanya istilahnya, bukan orang kepercayaan. Ya, makanya kita harus mengenal ya bahasa. Kalau menerjemahkan Bulughul Maram, bahasa Hasan itu bahasa baheula yang campur Malaysia bahasanya. Kemudian Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah sebagai tabi atba, kalangan pertengahan. Beliau orang sikot juga dapat dipercaya. Kemudian dari Muhammad bin Ishaq. Ini kata Ibnu Hibban dimasukkan kepada sikot, kata Ibnu Hajar al-Asqalani soduk, jujur, benar. Dari Muhammad bin Ibrahim,
Muhammad bin Ishaq menerima hadis Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris bin Khalid. Beliau sebagai guru Muhammad. Jadi punya guru Muhammad, muridnya juga Muhammad. An Abi Salamah. Itu Abdullah merupakan putra dari sahabat Nabi yang terkenal bernama Abdurrahman bin Auf. Tobakoh tabi'in pertengahan yang hidup di Madinah, wafat 94. Dan itu diriwayatkan. Rawi sahabinya antara lain di sini Abu Hurairah, selain Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Abu Hurairah sudah saya uraikan pada pembahasan yang lalu yang wafat 57 Hijriah. Tarikh hadis. Sejak masa silam, manusia menginginkan meraih derajat terbaik dalam segala hal. Jadi sejak dahulu manusia ingin masuk kepada kategori manusia terbaik. Termasuk sekarang. Saya kira orang jahat inginlah jadi manusia terbaik kan, minimal anaknya yang jadi manusia terbaik. Manusia mempunyai penilaian masing-masing dalam menjuluki umat terbaik itu kan macam-macam. Di Indonesia aja umat terbaik itu macam-macam kan, apalagi nanti tahun 2224 tidak pakai 200 ya. Tahun 2024 pemilu itu kan paling mana paling terbaik. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu sekarang lamun jadi mah calon presiden Anies. Walaupun Pak Jokowi masih kena hoyong dan Cana Angges itu nana apa namanya MPR nah gitu ya, walaupun kelihatannya masih hoyong teh. Ayo nyebutkan tuh hoyong mah biasa, kelihatannya masih hoyong gitu. Betah kene. Nah, jadi itu manusia terbaik itu macam-macam pemilihannya. Manusia itu mempunyai nilai masing-masing dalam menjuluki umat. Ada yang melihat dari sudut kekayaan, siapa yang paling kaya. Ada yang meninjau dari sudut turunan terbaik, atau istilahnya itu darah hijau, darah biru. Ada dari sudut ilmu, ada dari sudut kemampuan. Nah, makanya bertanya kepada sahabat Rasul teh dengan berdialog, perlukah aku jelaskan kepada kalian umat yang terbaik? Pada Rasul itu bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum atau ala ukhbirukum. Jadi secara historis hadis ini dialog Rasul dengan para sahabat. Jadi para sahabat tuh menyampaikan materi itu sering dengan dialog. Ala ukhbirukum, ala unabbiukum. Kalau sahabat tidak bertanya, kalau sahabat bertanya, beliau bersabda. Tapi kadang-kadang tidak bertanya, tidak apa-apa, langsung beliau bersabda. Jadi Rasul itu kan tempat bertanya sahabat tentang apapun yang diperlukan. Jadi, apa saja yang dibutuhkan oleh sahabat pasti nanya pada Rasul. Namun ternyata bukan hanya ditanya Rasul itu, tapi Rasul juga bertanya pada sahabat. Itu sebagai perhatian. Jadi secara historis hadis ini berkaitan dengan didikan Rasul kepada sahabat tentang siapa yang manusia yang terbaik. Kemudian tak berikutnya tashih, kesahihan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat 241, oleh Ibnu Hibban yang wafat 354, dua kali. Jadi Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini dua kali. Dan Muhammad Al-Hakim yang wafat 405 itu memberi komentar, kata Imam Hakim, hada hadisun sahih
ala syartis syaikhaini walam yakhruja. Hadis ini hadis sahih, sederajat dengan Imam Bukhari Muslim, walahu syahid, dan banyak saksi yang syarti Muslim, syarat Muslim. Itu gayanya Imam Muhammad bin Hakim meriwayatkan hadis itu kan mustadrok namanya. Mustadrok itu meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu mustadrok as-sahihaini. Jadi meriwayat, ada mustakhraj, ada mustadrok, ada musnad kitab hadis itu. Kalau musnad mah menyusun hadis berdasar sahabat. Babnya, bab Abu Bakar, bab Utsman, bab Ali, bab Umar, bab Ali, dan seterusnya. Itu Imam Ahmad. Kalau Imam Hakim meriwayatkan hadis mustadrok yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi sederajat, itu mustadrok namanya. Kalau mustakhraj, yaitu menyusun hadis, mengeluarkan lagi dari jalur lain. Pokoknya mustakhraj Bukhari, meriwayatkan hadis yang tidak melalui Bukhari, tapi riwayat lain, tapi diriwayatkan oleh Bukhari, tapi diriwayatkan pula oleh dia, gitu. Kalau mustakhraj. Kemudian banyak saksi kata Imam Hakim, riwayat Muslim. Jadi dapat diakui lah kesahihan hadis ini. Jadi kalau dia dapat diakui kesahihan hadis ini, sudah dijamin dapat dijadikan dasar. Dan Nasiruddin Albani, ini muhrij hadis atau kritikus hadis abad ke-20, yang wafat 1999 Masehi, menyampaikan dari sini pada as-silsilah shahihah. Tarikh. Kita lihat sekarang tahlil syarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Ala unabbiukum." Jadi Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasul kepada sahabat bertanya, "Ala unabbiukum." Apakah perlu saya jelaskan? Ini memberikan gambaran bahwa metode komunikasi dalam pendidikan. Jadi kalau dalam pendidikan itu secara dialog. Bu-ibu juga kan kepada anak-anak perlu jelaskan. Pertanyaan itu bisa mengundang perhatian yang ditanya, bisa mengajukan kita. Ini memberikan gambaran metode komunikasi. Jadi Rasul itu sangat akrab dengan sahabatnya. Terkadang Rasul menerima pertanyaan sahabat. Terkadang beliau yang langsung bertanya kepada sahabatnya. Ya, sebagai figur pendidik yang hebat dan akrab itu berdialog. Rasul itu, ya. Dan di dalam dialog itu kadang-kadang ada peristiwa gitu, lalu Rasul jelaskan. Dan Al-Quran juga banyak memberikan contoh dialog. Seperti Aro'aita. Aro'aita itu dialog. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin. Itu dialog. Kemudian Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Itu dialog. Alam ahad ilaikum. Alam nasroh laka sodrok, nah, yang baru saja dibahas oleh Pak Munawar minggu yang lalu. Alam nasroh laka sodrok, itu dialog Al-Quran pada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan istilah. Bahkan pertanyaan yang menggunakan hal atau itu sampai 64 kali dalam Quran. Dialog dengan menggunakan hal. Hal ataka hadisul ghasiyah. Hal ata 'alal insan ina minad dahri. Itu hal.
sampai 60 kali, 64 kali hal pertanyaan yang mengundang pertanyaan, mengundang perhatian bagi kita. Dan yang kita ambil contoh surat Ad-Dahri karena ini berkaitan dengan manusia, namanya juga Al-Insan, surat Ad-Dahri atau surat Al-Insan. Hal ata 'alal insan inum minad dahri lam yakun syai'an madkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu pertanyaan dalam surat Al-Insan. Jadi Allah berfirman kepada manusia tentang manusia dengan pertanyaan. Jadi Allah kadang-kadang dialog nanti dengan perintah, ya, amar, berikro, ada dengan pertanyaan seperti aro'aita, ada juga hal ata. Apakah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, masa yang tidak bisa disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani. Allah bertanya kepada kita tentang keadaan kita yang diciptakan dari setetes air mani. Air mani itu adalah cairan yang dipancarkan laki-laki. Kalau ovarium, sel telur dari perempuan, campurlah sel mani yang bersumber dari sulbi dan sel telur dari taroib. Itu antara sel telur, sel mani yang datang dari sulbi dan sel telur dicampurkan yang datang dari taroib perempuan. Makanya perempuan anu boga taroib dan punya rahim. Jadi disimpan di perempuan, punya suami itu taroib. Jadi manusia seperti ini, seperti kita, yang asalnya dari itu. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Nah, nanti yang dari tetesan air mani jadi besar seperti sekarang ini, Allah terus-menerus menguji dengan perintah dan larangan, sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat, ya. Kita bisa melihat, bisa mendengar, walaupun yang tidak punya penglihatan, tidak tunanetra, tetap aja bisa melihat. Dan itu karena Allah memberikan pendengaran. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Nah, jalannya sudah diberikan oleh Allah. Jadi Al-Insan berdialog kepada kita. Sudahkah kamu dapat berita tentang itu? Tentang kamu diciptakan dari air mani, bagaimana prosesnya? Kemudian punya pendengaran, punya penglihatan, punya pikiran. Kemudian diuji, ada larangan, ada perintah. Nah, sampai di mana? Nah, sekarang tahun 2222, pakai 200 saja. 2022 mau berakhir, mau masuk ke 2023. Sudah sampai di mana kita mengoreksi? Umur kita sudah berapa? Kemarin dengan Ibu Isani berdialog, Ibu umur berapa? Oh itu sekian, kata Ibu. Itu makan bulan Masehi. Bulan Hijriah nama kudu dihitung tak. Jadi dari umur kita itu Hijriah. Kalau Imam Bukhari tadi kan, Imam Muslim dan sebagainya itu tahun Hijriah itu. Seperti Imam Ghazali
Lahir 450, wafat 505, 55 tahun, eta teh tahun Hijriah teh. Jadi tahun Hijriah mah lebih banyak daripada tahun Masehi. Seperti saya lahir 12 Rabiul Awal tahun 1373. 12 Rabiul Awal tahun 1373. Berarti kalau oleh tahun Hijriah 71 usia saya. Karena sekarang 1444. Tapi kalau oleh Masehi mah baru 69, itu beda 2 tahun. Ya. Jadi yang dihitung itu tahun Hijriah. Awal surat Al-Insan ini dengan ada bertanya, hal atah, apakah sudah datang suatu masa yang merupakan peristiwa belum disebut namanya? Pokoknya peristiwa naon itu teh tidak disebut namanya. Kemudian peristiwa penciptaan manusia dari mani, sel sperma yang bercampur dengan sel telur. Nada pertanyaan semacam ini menarik perhatian manusia. Ada unsur dialog ketika membaca ayat ini, seakan dialog dengan Allah. Jadi Allah itu mengajak dialog. Makanya ketika ibu bapak membaca Quran, kita sebetulnya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita rasakan gitu sedang membaca ayat. Jadi juga dalam ayat